Bang, saran, tolong liatin layar HP-nya juga dong kalau misal bikin konten. Siap! Tak liatin sekarang nih. Emang kadang ke bawah teman-teman kita cerita kalau kayak mikir kemana jadi nggak ngeliatin. Jadi seakan-akan sampean nggak tak dengerin gitu kan. Memang itu teknik ngonten terbaik. Memang kita seakan-akan layar ini adalah anda-anda para penonton. Tapi ya sometimes aku kebanyakan jadi ngomong kemana sambil ngeliatin ya. Thank you sarannya teman-teman. Dan untuk TikTok affiliate teman-teman, kali ini, hari ini, alhamdulillah aku dapat rezeki. Rezekinya apa? Istriku jadi semangat ikutan konten lagi. Entah kenapa, dapat dari supporting dari Tuhan gitu ya, menggerakkan hatinya. Beliau ikutan bantuin konten-konten lagi. Jadi, saya bersyukur ya. Kadang-kadang itu teman-teman, saat kita loyo, imun kontennya kurang, semangat kontennya kurang ya, sometimes perlu yang namanya supporting system sekitaran kita gitu ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah beliau tadi bantuin, dan cenderung ya konten-konten di akunku teman-teman yang sekarang lagi naik, yang FYP pun ini jadi kontennya istri gitu, yang tak suruh bantu, dan aku cuma ngulak-ngulik gimana ngebus iklan. Aku tetap konten dengan gaya, tapi cenderung kontenku nggak up ya, up tapi nggak sebombastis beliau gitu, karena memang ada ciri khas. Bagi aku kan agak, aduh, istri kok begitu kontennya kurang gini gitu, tapi nyatanya malah bagus, malah menarik karena ada daya, nggak tahu dah, itu ada kelebihan-kelebihan. Nah, kalau bisa kolaborasi gitu juga jadi solusi teman-teman ya, yang mau organik kontennya supaya ini bisa jadi loh. Ini barusan saya ngonton ada notif dari orang area kampung saya, tapi titiknya saya jujur saya nggak tahu di mana titiknya orang ini, tempat tinggalnya di kampungnya, tapi masih di area Pacitan, yang suka ngomong gini, kok ngerti lo, kok ngerti mbah, mbah apa gimana ngomongnya, no. Terus dijawab kolego gitu. Ternyata viral terus, dan barusan saya cek ternyata sekarang udah ada apa, jualannya juga ada showcase-nya. Wow, amazing. Setiap konten FYP, guyonan segala macem gitu ya, dengan karakter tertentu yang aku pun tergoda untuk nonton karena emang enak dan teringat di area kampung dengan gaya-gaya logat Jawanya gitu ya, dan dengan background ya kayak gue banget zaman gue dulu ya kayak gitu, di kampung kayak gitu gitu. Itu menjadi ada tombol kangen segala macam. Terus sekarang malah bisa FYP terus tak perhatikan, dan banyak orang yang ngikutin gayanya. Kok nggak dile ala le ki mau, terus macam-macam dengan gaya-gaya Javanese yang sangat kental gitu. Itu justru menjadi daya tarik, hook istimewa teman-teman. Nah makanya TikTok ini nggak peduli sampean di mana, background sampean apa, kalau memang ada daya tarik menarik itu bisa jadi bertumbuh gitu ya teman-teman. Dan kerennya kayak gini, makanya kenapa saya dulu pernah bercita-cita apa sih yang kita bisa lakukan dari daerah, dari kampung. Selama ini kan perputaran ekonomi cuma di pusat kota aja kayak Jakarta. Bahkan sekarang nah begitu mah, makanya sekarang terobosannya gokil. Anda nggak peduli pendidikan Anda apa, background Anda apa, nggak peduli Anda yang S1, S2, nggak sekolah apapun, kita bisa melesat ke atas. Yang penting kita bisa menemukan gimana gaya terjos yang bisa kita lakukan. Betul? Mantap teman-teman. Jadi jangan bangga-bangga, jangan songong-songong kalau kita punya ijazah S1, S2, S3. Karena saya dulu pernah bekerja cukup lumayan lama di universitas. Saya paham betul, background saya bukan seorang IT. Tapi teman-teman saya juga banyak yang jebolan IT. Tapi saat saya bekerja, kenyataannya ijazah tidak begitu menentukan juga. Kalau yang di level saya ya, itu saya bukan non-IT tapi bisa menjadi seorang IT manager waktu itu. Dari nol, dari bawah itu bisa dirintis. Terus, tetapi bukan mengabaikan bahwa kalau kampus nggak bagus, sekolah nggak juga gitu. Jadi yang urgent itu adalah ilmunya teman-teman, ilmunya. Saya juga banyak teman juga yang jebolan dari university luar sana, yang S1, S2 sampai ada salah satu kampus elit dunia yang dulu pernah saya mimpi untuk bisa studi di sana, itu MIT, Massachusetts International University, apa bahasanya, MIT gitu. Itu salah satu kampus komputer terdebes dunia gitu kan.
Saya punya teman orang Indonesia S1, S2, S3-nya dari MIT. Gila nggak tuh? Saya dulu punya mimpi, tapi caranya Tuhan, saya nggak bisa tercapai mimpi saya untuk kuliah atau studi di MIT, tapi saya didekatkan dengan orang MIT yang jebolan di sana gitu. Coba saya masih ada kontaknya nggak? Orangnya itu bro, wah luar biasa, ibadahnya santun. Pak siapa namanya ya? Semestinya saya masih megang nomornya, cuman saya lupa nama beliau tuh. Saya dulu pertama berjumpa beliau, itu ketemu beliau datang dengan anaknya 3 berjilbab semua. Saya kaget nih orang mau ngapain, ternyata beliau waktu itu masih mau interview dengan pimpinannya di kantor saya itu gitu ya. Gak ketemu tapi saya lupa nama beliau nih. Saya lupa namanya beliau. Tapi itu ya, bahwa mimpi, cita-cita itu gokil guys, harus setinggi-tingginya gitu ya. Tapi pada saat nggak kecapai, kadang-kadang cara Tuhan berbeda. Saya nggak mampu ke sana, tapi saya ditemukan dengan orang yang di sana. Saya bisa belajar. Saya cerita, beliau datang dengan agama yang luar biasa, tawadunya. Tapi kalau udah masalah hitung-hitungan, jangan ditanya. Saya udah nggak paham dah tuh. Saya sempat diajak proyek karena beliau, ya kerjaan saya itu udah nggak di sana, terus beliau pindah tempat. Saya diajak waktu itu untuk setting IT bla bla bla, tapi itu bukan kapasitas kemampuan saya juga nggak mau gitu. Terus nah itu gokil ya, beliau itu terakhir mengurusi uh, project di angkatan darat, bikin kayak tanknya gitu, jadi ruangannya tuh diukur suhunya ini berapa, perputaran udaranya, karena beliau memang kemampuan itunya di ruangan-ruangan, jadi fluid apa ya, peredaran udara fluency apalah bahasanya gitu, karena beliau biasa di pesawat terbang. Gokil guys. Artinya apa? Kita nggak harus seperti beliau-beliau ini, karena memang diciptakan beliau-beliau dapat rezeki kayak gitu, luar biasa. Kita pun sekarang beda. Bisa gitu kok, beda. Bisa. Dengan TikTok affiliate ini teman-teman. Jadi supporting sistem kanan kiri. Bahkan kayak tadi saya cerita, orang daerah saya kok tiba-tiba bisa FYP terus. Kemarin udah ketemu bupati segala macam. Kapanpun siapapun kita bisa up teman-teman. Mbah Katimun kalau nggak salah namanya tadi. Jadi teman-teman di daerah, teman di manapun di kota, di Jakarta nggak jaminan kita bisa sukses bro. Lagi-lagi kembali ke kita, terus belajar juga dari kayak grupnya Mas Sejo. Saya sering ngopi, tapi dia pembelajaran hidupnya adalah bahwa apapun yang terjadi kita syukuri, kita nikmatin guys. Dan seperti teman-teman yang ngasih komentar, artinya apa? Teman peduli ke saya, ngasih masukan ya, makasih. Tapi namanya kadang saya namanya ya pokoknya ilmu saya ilmu ngawur, kias pola aja gitu teman. Dan ya alhamdulillah kita terima kasih matur suwun sudah kasih komentar, dan ada beberapa teman komentar yang udah saya jawabin juga ya. Ya mungkin sesekali masih nggak ngeliatin kamera juga ini. Ngeliatin ke HP lah kemana-mana ya. Ya matur suwun terima kasih pokoknya ya. Dan alhamdulillah nih, coba siang ini jam 2.13 dapat GMV berapa saya lupa nih. Yuk kita coba cek teman-teman berjamaah. Saya dapat berapa? Dapat 68.000 guys. Nih. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah bisa gajian tiap hari lah. Saya tadi narik, tadi saya narik 400 ribuan gitu. Saya cek udah ada lagi alhamdulillah tuh. 100. Jadi sekarang hampir tiap hari kalau saya ini saya tarik aja lagi perlu duit, dapat 100 alhamdulillah teman, sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur dari adanya TikTok ini bisa dapat dia 100, dapat berapa, tapi saya putar lagi kadang ya, saya iklanin gitu ya, saya buat ngiklan, saya testing sana sini gitu, ngawur gaspol aja. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, makasih ya sudah kasih komentar, sudah subscribe, dan moga-moga sampean juga lancar semua, sukses berjamaah dari TikTok Affiliate. Mau di puncak gunung, dalam goa, dalam hutan, dimanapun, yuk gaspol saja selagi kita masih bisa ya. Kalau kesempatan negara ruwet, biarin aja. Ada yang di demo di Pati, ada yang demo presiden, ada yang pajak lagi ruwet, ada yang musik lagi di pajekin royalti. Wis,
wes rasah ngurus kono, kita ngurusnya yang terbaik versi kita aja. Do the best, Gusti Allah mboten sare. See you next video. Assalamualaikum.